Pasangan kubu 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga menanggapi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Caimin mengapresiasi ketiga hakim yang menyampaikan dissenting opinion dalam sidang tersebut. Ia menyebut bahwa ketiga hakim MK sebagai orang-orang yang mulia. Adapun tiga hakim itu adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan juga Arief Hidayat. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Anies Baswedan pada Senin 22 April 2024. Dalam kesempatan ini, Anies juga menyampaikan pesan-pesan untuk terus memperkuat demokrasi. Karena menurutnya, sensitivitas harus terus diperlukan demi menjaga amanah reformasi. Untuk itu, Anies dan Caimin mengingatkan agar perjuangan tidak berhenti sampai di sini saja, namun juga tetap harus terus diperjuangkan. Keduanya pun berkomitmen akan tetap berada di jalan perubahan. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum terkait Pilpres 2024, baik yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun dari kubu 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terdapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil akhir Pilpres tahun 2024. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta. Sebagai catatan, kami sangat bangga dengan tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion. Yang saya muliakan Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsih, Profesor Arief Hidayat. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang menjadi harapan bagi tegaknya konstitusi dan kembalinya marwah Mahkamah Konstitusi ke depan. Dan mereka akan menjadi catatan indah dan baik dalam sejarah kita berbangsa dan bernegara. Profesor Saldi Isra tadi mengingatkan tentang keadilan substansial, bukan sekedar keadilan prosedural. Ini adalah catatan amat penting yang sayangnya terabaikan dalam proses demokrasi kita akhir-akhir ini. Artinya kita memiliki tugas yang masih panjang. Sebab demokrasi kita sesungguhnya masih ringkih dan harus terus-menerus dijaga dan dirawat. Namun kami masih menerima dan kita semua menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai keputusan yang final dan mengikat. Saudara-saudara sekalian, perlu usaha kita semua untuk terus-menerus memperkuat demokrasi. Perlu sensitivitas kita semua untuk terus-menerus menjaga agar amanat reformasi tidak tergerus walaupun proses penggerusannya berjalan pelan-pelan, sedikit-sedikit yang seringkali membuat kita terlena. Kita semua sadar, kita masih harus kerja keras, harus kerja terus-menerus untuk menyadarkan publik luas bahwa institusi demokrasi yang kuat, yang berfungsi baik, itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang kuat yang berfungsi dengan baik. Keduanya, proses demokrasi, proses ekonomi harus berjalan dengan baik, dengan efisien, efektif, dan menggunakan prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu kita semua harus terus bekerja, harus terus merangkul dan memperkuat masyarakat. Agar dalam proses demokrasi masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan-imbalan iming-iming jangka pendek dan tahan terhadap ancaman-ancaman dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan itu pada masyarakat kita. Saudara-saudara, atas alasan ini semua kami akan terus berkomitmen terhadap gerakan perubahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.